أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله على شفاعة رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita teruskan kajian kitab Sirrul Asrar, masuk ke bab 23. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-faslu salisu wal ishruna fi bayani ahli tasawufi. Pasal yang ke-23 itu di dalam menerangkan ahli tasawuf. Pakai saw ya. Jadi ada tasawuf, ada tasawuf yang dulu pernah saya sampaikan. Wahum inna asyara nafaron adalah mereka terbagi menjadi 12 golongan. Jadi ahli tasawuf itu terbagi menjadi 12 golongan. Nah, kunyo tasawuf. Makanya oleh guru kita, pengarang daripada kitab Sirrul Asrar, terbagilah menjadi 12. Di antara 12 itu satu cuman yang benar. Lainnya itu salah atau tidak benar. Wahiduhum sunniyuna, salah satu dari mereka sunniyun, itu sunni, bermazhab sunni. Siapa itu sunni? Wahum alladzina af'aluhum wa aqwaluhum muwafaqatun li syariati wa thariqah. Wahum adalah mereka alladzi orang, af'aluhum yang perbuatan mereka atau perbuatannya, wa aqwaluhum dan ucapannya, muwafaqatun li syariati wa thariqah, sesuai bagi syariat dan thariqah. Jadi yang dikatakan sunni itu juga dikatakan wahum ahlus sunnati wal jamaah. Wahum dan mereka itulah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi di antara 12 tadi satu itu sunni namanya. Sunniyun. Sunni itu apa sih sunni itu? Orang-orang yang ucapan dan perbuatannya itu sesuai dengan syariat dan thariqah. Itulah dikatakan ahli sunnah wal jamaah, walaupun semuanya yang ngaku ahli sunnah wal jamaah. Ya, sekonolah. Jadi yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah itu siapa? Yaitu orang-orang yang af'aluhum wa aqwaluhum muwafaqatun li syariati wa thariqah. Orang-orang yang perbuatan dan ucapannya itu sesuai dengan syariat dan thariqah. Itulah dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Wa ba'duhum dan sebagian mereka yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Mereka masuk surga dengan tanpa hisab. Wa ba'duhum yadkhulul jannah ba'dal azab. Dan sebagian dari mereka yadkhulunal jannata masuk surga ba'dal azabi setelah disiksa. Wal bawaqi bid'ayun dan sisanya ahli-ahli bid'ah. Jadi orang-orang ahli sunnah wal jamaah lagi itu sebagiannya ada yang apa? Yang masuk surga tanpa hisab, yang kemarin saya sampaikan yang ada di dalam kitab itu. Lagi umat Rasulullah itu terbagi menjadi tiga golongan. Yang masuk surga tanpa hisab, yang kedua yaitu orang-orang yang datang kepada Allah membawa
membawa dosa yang banyak, membawa kesalahan yang banyak, tapi wayughfaru lahum, tetapi telah diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena sebelum matinya dia itu tobat kepada Allah. Yang ketiga adalah orang-orang yang masuk surga tapi dihisab dulu. Karena apa? Karena membawa dosa, membawa kesalahan yang izam, yang banyak, yang besar. Tuh. Dihisab dulu. Maka di situ ada yang wa ba'duhum yadkhulul jannata bighairi hisab, tanpa hisab. Wa ba'duhum yadkhulul jannata ba'dal azab, setelah diazab. Kalau di situ tadi wal bawaqi bid'iyun, sisanya itu ahli bid'ah. Itu ahli sunnah wal jamaah itu. Jadi yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah menurut mu'alif daripada Sirul Asrar adalah orang-orang yang sesuai perbuatan dan ucapan itu tidak keluar dari syariat dan thariqah. Kalau di dalam kitab itu, kitab Risalatul Qusyairiyah itu yang dikatakan apa itu hakikat, apa itu syariat. Nah, yang dikatakan syariat amrul bitazamil wal ubudiyah, ya. Bitazamil ubudiyah wal haqiqatu musyahadatur rububiyah. Tetap dia tidak meninggalkan hakikat. Syariat tidak meninggalkan hakikat. Hakikat tidak meninggalkan syariat. Itu tahu isinya. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Terus faminhum dan sebagian dari mereka al-halwiyati, itu namanya. Ya. Tadi pertama itu sunniyun. Sunni itu siapa? Perbuatan dan ucapan tidak keluar daripada syariat dan thariqah. Itu sunniyun. Sudah itu ada lagi yang dikatakan al-halwiyah, wal haliyah, wal auliyaiyah tu. Jadi faminhum, maka setengah dari mereka al halwiyatu, halwiyah, wal haliyatu dan haliyah, wal auliyaiyatu dan auliyaiyah, wasamrakhiyatu dan samrakhiyah, wal hubbiyatu dan hubbiyah, wal huriyatu dan huriyah, wal ibahiyatu dan ibahiyah, wal mutakasilatu dan mutakasilah, nama-namanya itu, wal hudiyatu dan hudiyah, wal mutajahilatu dan mutajahilah, wal waqifiyatu dan waqifiyah, wal hamiyah dan hamiyah. Baru dibahas. Itu diantara yang 12 tadi. Apa itu halwiyah? Apa itu haliyah? Apa itu wal auliyah? Fa amma madhabul halwiyah, maka adapun mazhab halwiyah, kepercayaan daripada perkumpulan, apa bahasa kita apa? Ormas, bahasa apa? Golongan apa namanya itu? Bahasa kalau kita kan ada NU, ada Muhammadiyah namanya. Organisasi. Nah, macam itulah bahasa. Nah, itu menamakan dirinya halwiyah. Halwiyah itu apa sih? Nah, mazhab halwiyah itu apa? Maka juga dibahaskan. Fa amma madhabul halwiyah, maka adapun mazhab halwiyah, fa innahum yaquluna, maka sesungguhnya mereka berkata, engkau innan nadhra ilal wajhil jamil minan nisa'i wal amrodi halalun. Itu mazhab daripada halwiyah. Innan nadhra ila wajhil jamili, sesungguhnya memandang atau melihat ila wajhil jamili, kepada wajah yang indah atau wajah yang cantik, minan nisa'i dari perempuan, wal amrodi dan pemuda, halalun halal. Itu. Jadi kalau mazhabnya halwiyah itu memandang, kan kalau itu kan haram. Kalau umumnya kalau kan haram. Nah, orang-orang itu yang bermazhaban halwiyah itu halal memandang perempuan atau sebaliknya, gitu loh. Itu. Di situ beliau itu pakai apa? Wa fihi sifatul haq, wa fihi di dalamnya sifatul haqi, sifat hak. Karena itu sifat Allah. Nah, dia itu pakai kaidah
Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah, senang kepada yang indah-indah. Itu makanya itu indah. Makanya disitu diteruskan oleh Syekh, fayarkusuna wa yad'una takbil wal mu'anaqah wa hadza kufrun mahdun, kufur yang murni. Kita baca dulu. Wa fihi, dan di dalamnya sifatul haqi, sifat Allah. Fayarkusuna, dan mereka menari-nari, wa yad'una, dan mereka mengaku at-takbila, mencium, wal mu'anaqah, dan berpelukan. Wa hadza kufrun mahdun. Ini kufur yang murni. Tidak ada ajaran Nabi yang macam itu. Itu maksudnya itu. Jadi golongan yang mengatasnamakan halwiyah itu kufur namanya. Kufrun mahdun. Kufur yang murni, karena ajaran Nabi tidak ada yang menghalalkan itu maksudnya. Yang pertama halwiyah. Wa amma haliyatu, dan adapun haliyah, golongan haliyah, fa innahum yaquluna, maka sesungguhnya mereka berkata, itu mazhabnya tadi. Jadi kalau halwiyah itu halal melihat wajahnya perempuan atau sebaliknya. Kalau wa amal haliyatu, dan adapun haliyah, fa innahum yaquluna, maka sesungguhnya mereka berkata, arruqasu wa darbul yadi halalun, menari bertepuk tangan itu halal. Arruqasu wa darbul yadi halalun, menari dan bertepuk tangan itu halal. Wa yaquluna li syaikhi, wa yaquluna, dan mereka berkata li syaikhi, bagi gurunya, halatan, keadaan, la yu'abiru, yang tiada diatur, anha, dari apa yang tiada diatur, asyar'u syara'. Wa hadhihi bid'atun, dan ini bid'ah, laisat, yang tiada, fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau golongannya halawiyah itu bahasanya itu seperti joget-joget, itu masih menari, itu joget-jogetan, sudah itu sambil tepuk-tepuk. Jadi bahasanya itu ibadah dia itu apa? Ibadahnya sekedar apa? Menari-nari dan sambil tepuk tangan. Itu ibadahnya haliyah. Dan bahkan dia itu meyakini bahwa gurunya itulah yang benar. Ya, gurunya itu yang benar. Karena apa? Perbuatan guru itu tidak adanya ketergantungan dengan syariat. Nah, itu maksudnya itu. Sebebas-bebas ya, apapun perbuatan gurunya dia ikuti. Itu maksudnya. Padahal gurunya itu tidak diatur oleh syariat. Pokoknya apapun kehendak gurunya kita ikuti, bahasanya dituruti. Kalau mohon maafnya, kalau mungkin kalau suruh mohon maafnya suruh jilat, bahasanya mau deh, contoh lah bahasa. Tidak adanya, pokoknya apapun dilakukan gurunya itu dia ngikuti. Itu. Nah, salah satu itu menganggap gurunya itu maksum. Pokoknya apapun yang dilakukan gurunya halal, apa? Karena guru itu tidak diatur oleh syarak. Itu juga bid'ah. Ya, bid'ah. Karena apa? Karena di situ wa hadhihi bid'atun laisat fi sunnati Rasulillah. Tidak termasuk dalam sunnah Rasul. Gimana ada sama dengan tadi? Tidak ada Rasulullah itu menghalalkan memandang perempuan atau sebaliknya. Tidak ada yang menghalalkan. Semuanya itu haram. Wa amal auliyaiyah, dan adapun golongan auliyaiyah, yaquluna fa innahum yaquluna, maka sesungguhnya mereka berkata, idza wasalal abdu itu lebih nyeleneh lagi. Bahasanya itu golongan para wali, ngaku para wali, tapi keadaannya tidak benar. Fa innahum yaquluna, maka sesungguhnya mereka berkata, idza wasalal abdu ila martabatil auliya, apabila seorang hamba itu sampai kepada martabat wali, sakotot anhu, maka gugur atau hilang darinya taklifu syar'i, tuntutan syarak. Itu bahasanya tuh seseorang yang sudah derajat sampai wali tidak perlu lagi sembahyang, ya, tidak perlu lagi puasa, umpamanya itu macam itu persangkanya dia. Wa yaquluna, dan mereka berkata, al waliyu afdalu minan nabi. Bahkan macam itu sampai wali itu lebih utama daripada nabi. Benar enggak kira-kira macam itu? Salah enggak? Salah. Li'anna ilman nabi, itu alasan orang-orang yang bermazhabkan auliyaiyah. Li'anna ilman nabi,
Karena sesungguhnya ilmu Nabi, li'anna ilman Nabi biwasitotin Jibril. Karena sesungguhnya ilmu Nabi itu dengan lantaran malaikat Jibril alaihissalam. Wa ilmal wali bi ghairi wasitotin. Wa ilmal wali bi ghairi wasitoti Jibril alaihissalam. Dan atau sedangkan ilmu wali itu tiada dengan wasilah Jibril. Wa hadza ta'wil khata'un. Dan takwil ini salah, khata'un, luput atau salah. Wahum mereka halaku membuat kerusakan. Bidzalikal i'tiqadi, dengan i'tiqad ini yang bidzalikal i'tiqadi, dengan i'tiqad yang dimaksud itu wahadza atau syekh kufrun. Perbuatan itu kufur. Tidak ada. Walaupun pengakuan wali macam manapun, dia tidak boleh meninggalkan syariat. Pandangan orang-orang yang golongan-golongan wali itu berpandang ketika seseorang itu sampai ke makom wali, sakotot anhu taklifis syar'i. Tidak ada lagi tuntutan syariat. Itu ujungnya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa dan sebagainya. Itu namanya berhakikat tapi meninggalkan syariat. Itu seharusnya syariat berhakikat, hakikat bersyariat. Itu lebih parah. Bahkan orang-orang seperti ini berpendapat wali itu lebih mulia daripada nabi. Itu yang dikatakan oleh Syekh. Nah, golongan seperti itu kufrun. Benar. Wa amma samrokhiyah, dan adapun golongan samrokhiyah, fa innahum yaquluna, maka sesungguhnya mereka berkata, asuhbatu qadimatun, persahabatan itu abadi atau kekal. Wabiha dengannya yaskutul amru wan nahyu. Wabiha dengannya yaskutul amru wan nahyu, gugurlah perintah dan cegahan. Tuh. Bahasa itu ini lebih ekstrim lagi. Orang-orang yang golongan dari samrokhiyah itu persahabatan itu pokoknya kekal. Selaginya kita baik, ya. Selaginya kita baik itu antara si A dengan si B terus baik, itu tidak adanya hukum adanya hukum perintah, adanya hukum cegahan, tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Wa yuhilluna dufa watan buri, dan mereka menghalalkan rebana watan buri tanbur wal bakil manahi, dan larangan yang lain syar'an secara syarak. Wabnatihim halalun min jihatin nisa, lebih parah lagi. Wabnatihim, dan anak-anak perempuan mereka halal min jihatin nisa'i, dari sisi manusia atau dari arah perempuan. Wahum mereka kufarun, kata Syekh. Orang-orang seperti itu kufar. Wa dima'uhum mubahun, darah mereka itu mubah. Itu tidak ada. Bahkan di situ ini lebih ekstrim lagi. Bahkan anak perempuannya itu halal bagi dia. Apa enggak? Rusak-rusaknya. Nah, ini salah satu yang tadi malam saya sampaikan. Golongan-golongan seperti ini yang dikatakan oleh Rasulullah, saya ti zamanun wujuhuhum wujuhul adamiyin wa qulubuhum qulubus syayatin. Akan datang di satu zaman yang bentuknya, yang wajahnya itu wajah manusia, tetapi hatinya itu hati setan. Itu salah satu. Nah, salah satu hatinya itu hati setan adanya sifat kesombongan. Tuh. Saya di zamanun wujuhuhum wujuhul adamiyin wa qulubuhum qulubus syayatin. Hatinya itu masih penuh dengan kesombongan. Hatinya itu masih penuh dengan dendam. Nauzubillah. Ini salah satu. Rupanya rupa manusia, tapi perbuatannya perbuatan setan. Bahkan menghalalkan daripada jadi ketika dia itu punya anak perempuan halal dihubungi suami istri, itu masalah. Wa amma hubiyatu, dan adapun golongan hubiyah, fa innahum yaquluna, maka sesungguhnya mereka berkata, idza wasalal abdu ila darajatil mahabbah,
apabila seorang hamba idza wasolal abdu, apabila seorang hamba itu sampai, atau idza wasola, apabila sampai seorang hamba ila darajatil mahabbati, kepada derajat mahabbah indallahi taala, di sisi Allah taala, tasqutu anhu taklif, maka gugurlah darinya at-taklifu, tuntutan syariat maksudnya itu. Wala yasuruna auratahum bainahum, dan mereka tiada dilarang melihat aurat mereka, bainahum, antara mereka. Yang seterusnya golongan dari hubiyah. Hubiyah itu berpendapat ketika seseorang itu sampai ke makom mahabbah, ya, sampai ke makom mahabbah, cinta dengan Allah, itu apa? Sama dengan tadi loh, hampir sama dengan kaidah orang-orang yang auliyaiyah. Berarti apa? Tidak ada lagi peraturan syariat, tidak mau lagi melakukan syariat, itu hubiyah. Dan lebih apa lagi, antara mereka itu biasa membuka aurat, sedangkan aturan Nabi apa? Aturan Nabi ada hukum-hukum, perempuan auratnya ini, laki-laki auratnya ini, itu secara Nabi. Orang ini tidak, bebas bahasanya, itu membuka aurat sama siapapun bebas, halal bahasanya. Itu juga tidak benar, itu juga kafir. Wa amal huriyatu, dan adapun golongan huriyah, fa'innahum maka sesungguhnya mereka kal haliyah, seperti haliyah, sama huriyah sama yang tadi di atas haliyah. Tapi ada banyak tadi. Jadi kalau huriyah, ya, kalau huriyah itu mirip-mirip seperti golongannya haliyah. Tapi itu haliyah orang yang menghalalkan menari, bertepuk tangan, itu ibadahnya. Sudah itu mengikuti guru, walaupun guru itu tanpa adanya syariat, itu haliyah. Tetapi dia lebih apa lagi? Lebih apa namanya? Lebih apa bahasanya itu? Lebih mengerikan lagi, lebih mengerikan lagi. Dikatakan lakin yad'una wati al-fur fi halatihim, akan tetapi mereka mengajak, ya, wati al-khuri, hubungan suami istri, banyak itu berzina, fi halatihim, di dalam keadaan mereka. Tuh. Biasa bahasnya apa? Istrimu istriku, istriku istrimu, itu na'udzubillah, itu pemahaman orang yang di golongan huriyah. Fa idza afaku, maka apabila mereka sadar, irtasalu, mereka mandi. Fakadabu, maka mereka berdusta. Fahalakum, dan mereka berurusan dengannya. Itu na'udzubillah. Bahasanya itu halal berhubungan suami istri kepada siapapun, lebih kecil. Itu yang golongan dari huriyah. Wa amal ibahiyatu, dan adapun golongan dari ibahiyah, fayatrakunal amra bil ma'ruf, maka mereka meninggalkan perintah bil ma'ruf, dengan kebaikan. Wa yuhillunal harama, dan mereka menghalalkan sesuatu yang haram. Wa yubihunan nisa, dan mereka membolehkan perempuan. Hampir sama dengan tadi. Tapi ini tidak meninggalkan perintah Allah, ya, dan menghalalkan sesuatu yang haram. Apapun yang haram bagi orang-orang yang golongan ibahiyah, itu apa maksudnya juga menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, dan membolehkan perempuan siapapun, hampir sama dengan tadi huriyah, hampir sama. Wa amma madhabul mutakasilah, dan adapun mazhab mutakasilah, fayatraqunal kasba wa yas'aluna minal abwab. Fayatraqunal kasba, maka mereka meninggalkan kerja, wa yas'aluna, dan mereka meminta minal abwabi, dari pintu ke pintu. Wa yad'una, dan mereka mengaku tarkad dunia, meninggalkan dunia. Wa halaku, dan mereka rusak bihi dengannya. Ini golongan dari mutakasilah, meninggalkan kerja. Tapi apa? Tetapi dia sukanya meminta dari pintu ke pintu, minta. Ngakunya apa? Ngakunya aku meninggalkan dunia. Tapi justru perbuatan itu perbuatan
Dunia, minta-minta loh. Padahal apa? Nabi itu melarang orang minta, itu maksudnya. Itu mutakasilah. Wa amal mutajahilah, dan adapun golongan mutajahilah, fayal basuna libasal fusak ala zuhurihim. Fayal basuna libasal fusaki, maka mereka memakai pakaian munafik ala zuhurihim, atas zuhir mereka. Wa yad'una fi bawatinihim, dan mereka mengajak fi bawatinihim, di dalam batin mereka, wa halaku, dan mereka rusak bihi dengannya. Seterusnya golongan daripada mutajahilah. Siapa itu mutajahilah? Yaitu dohirnya dohir yang baik, dohir kefasikan, ya, penuh dengan kefasikan. Tuh. Yang udah benar kalau lah. Yang jelas yang benar di antara 12 itu kata Syekh, yaitu Sinniun, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa sih? Orang-orang yang sesuai secara ucapan, secara perbuatan itu sesuai dengan syariat dan thariqah. Itu intinya itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakun nar. Wala tarkanu, dan janganlah kamu cenderung ilal ladzina, kepada orang-orang zalamu yang berbuat zalim. Fatamassakun naru, maka disentuh kamu an-naru. Ya. Apa? Jangan berkawan kepada orang yang berbuat kezaliman. Iku mutajahilah. Wa amal waqifiyatu, dan anapun golongan waqifiyah, fa innahum yaquluna, maka mereka berkata, la ya'rifullahu khairallahi ta'ala qatun. La ya'rifullahu ghairullahi ta'ala, tiada mengenal Allah selain Allah, ya, terkecuali Allah saja, selain Allah saja. Wa yatrukuna talabal ma'rifah, dan mereka meninggalkan mencari ilmu ma'rifah, wa halaku bihi, dan mereka rusak bihi dengannya. Nah, seterusnya golongan daripada golongan waqifiyah. Siapa itu waqifiyah? Tidak mungkin orang itu mampu melihat Allah. Itu pahamnya dia. Karena yang dipandang itu manusianya, bukan Allahnya. Kalau Allahnya yang mandang, ya mampu lah. Itu maksudnya, paham tidak tuh? Dia itu berpandangan, pokoknya selagi kamu manusia itu tidak mampu, kamu itu memandang Allah. Tidak ada namanya itu makam musyahadah, tidak ada. Jadi yang ada cuma makam apa jadi itu? Muraqabah kan? Tidak ada yang makam musyahadah, tidak ada. Yang ada cuma muraqabah. Jadi seakan-akan perbuatan itu selalu diawasi oleh Allah. Tapi tidak bisa nengok. Berarti seakan-akan apa? Perbuatan dia itu diakui perbuatan dia, itu maksudnya itu. Bukan nah, itu tadi, makanya agak tidak sesuai dengan kaidah thariqah akhirnya. Dengan hakikat tentu. Padahal manusia itu kan jelas, manusia itu tidak ada kemampuan. Tidak. Yang mampu cuma Allah kan? Kudrat kan Allah yang ada. Iradat kan Allah Ta'ala yang ada, itu maksudnya. Nah, orang-orang pun tidak tuh, dan dia meninggalkan ilmu ma'rifat. Belum kenal dengan diri dewe. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Wa amal hamiyatu, dan anapun hamiyah, fayat rukunal ilma. Nah, itu tadi. Wa amal hamiyatu, dan anapun golongan hamiyah, fayat rakunal ilma, mereka meninggalkan ilmu. Wa yanhauna anit tadris, dan mereka melarang dari ngaji. Itu lebih keji lagi. Wa tabi'u al hukama, dan mereka mengikuti ahli hikmah, perdukunan. Wa yaquluna, dan mereka berkata, Al-Qur'anu hijabun, bahwa apa itu Al-Qur'an itu adalah hijab. Ada tak kira-kira macam itu ya? Al-Quran itu hijab. Tidak ada, tidak ada golongan macam itu, tidak ada. Wal as'aru Qur'anu thariqah. Syair-syair itu adalah Qur'annya thariqah. Wa ya'taqiduna bidzalikal qaul, dan mereka berkeyakinan dengan ucapan yang demikian itu. Etikat ini macam itu etikatnya apa? Pokoknya orang-orang itu tidak pernah, padahal kaidah Nabi apa?
Thalabul ilmi fardhotun. Mencari ilmu hukumnya wajib. Nah, orang-orang itu berpendapat enggak. Mencari ilmu itu tidak ada wajib. Bahkan dia tinggalkan. Bahkan melarang orang yang ngaji. Jadi kalau gini kok ada orang melarang ngaji, berarti bagian daripada kok. Itu be. Ada orang ngaji dilarang umpamane. Itu bagian daripada hamiyah. Wa yanhauna 'anit tadris. Mereka melarang dari ngaji. Wa yatrukunal Qur'an, dan mereka meninggalkan Quran. Wa ya'limunal as'ara auladahum, dan mereka mengajarkan syair-syair kepada anak-anaknya, lagu-lagu nyanyi-nyanyi. Wa yaqraqunal wirda, dan mereka meninggalkan wirid. Wa halaku, dan mereka rusak bizalikal i'tiqadi, dengan i'tiqad ini. Wa fi nufusihim batilun, dan di dalam diri mereka kebatilan. Yaquluna, mereka berkata, nahnu ahlus sunnah wal jamaah. Masih juga ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Berarti apa? Ucapannya itu ngaku bahwa kami itu ahlus sunnah wal jamaah, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ngapa? Dia tinggalkan Al-Quran. Terus, Bismillahirrahmanirrahim. Walaisu minhum wa yaqulu ahlus sunnah wal jamaah. Walaisu minhum, dan mereka bukan dari ahlus sunnah wal jamaah. Wa yaqulu, dan berkata, siapa yang berkata ahlus sunnah wal jamaah? Nah, tadi yang terlepas daripada yang 12 tadi, 11 satu Sunniyun itu, sisanya 11 berarti kan? 11 itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah siapa sih tadi? Yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang sesuai secara syariat dan thariqah. Wa yaqulu, dan berkata, siapa yang berkata ahlus sunnati wal jamaati, ahlus sunnah wal jamaah, inna sahabata kanu ahlul jazbati bi quwwati suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sahabat itu kanu adanya ahlul jazbati, ahli tarikan, bi quwwati suhbatin Nabi, dengan kekuatan bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summan tasyarat, lalu mereka menyebar, tilkal jawazibu, tarikan yang demikian itu, ba'da Ali bin Abi Thalib, setelah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ila masyayikh tariqati, kepada masyayikh tariqah. Sahabat tetap belajar setelah ketiadaannya Sayyidina Ali, tetap belajar kepada sahabat-sahabat yang lain. Itu ahlus sunnah wal jamaah siapa? Para sahabat Nabi. Itu berguru kepada Sayyidina Ali. Ketika tidak adanya Sayyidina Ali, mencari guru-guru thariqah yang lain, menyebarkan ilmu-ilmu itu. Summan tasya'abat, lalu mereka bercabang, ila salasi likasiratin, kepada silsilah yang banyak, hatta da'ufat, sehingga lemah, wang qata'at, dan terputus, an kasirin, dari kebanyakan, minhum dari mereka. Jadi menyebar luaslah dari orang itu sampailah ke Baros. Tapi ke Baros muridnya Sayyidina Ali itu menyebarkan ilmu-ilmu, yaitu ikut tadi ilmu ahlus sunnah wal jamaah. Fabaqiya minhum ar-rusumu fi surati syuyukhati. Fabaqiya, maka sisa, minhum dari mereka, ar-rusumu, meniru-niru, sisanya itu niru-niru. Tidak adanya perbuatan dari sahabat. Itu kan dari Nabi, sahabat, tidak. Terus ke bawah. Sisanya itu cuma niru-niru. Suman fabaqiya, maka sisanya, minhum dari mereka, ar-rusumu, meniru-niru, fi surati syuyukhati, ya. Dari rupa guru, rupa-rupa syekh, bila maknan, dengan tanpa makna. Alhamdulillah, ya. Nah, yang diterusin. Summa tasya'aba minhum ahlal bid'ah. Lalu mereka bercabang, minhum dari pada tadi, bercabang-cabang lagi, menyebar lagi, berkelompok-kelompok lagi. Summa tasya'aba, lalu mereka bercabang, minhum dari mereka, Summa tasya'aba, lalu bercabang, minhum dari mereka, al bid'ah, yaitu ahli bid'ah. Tsumman tasaba ba'duhum, kalau masalah bid'ah yo
Lapadek galau, kamu tuh lapadek galau. Siapa yang bid'ah udah pokoknya punya punya kaul masing-masing. Kalau berbicara tentang bid'ah itu punya hujah masing-masing. Kono-kono lah. Suman tasaba, lalu menyebar ba'duhum sebagian mereka ilal Qolandari kepada negeri Qolandari, wa ba'duhum dan sebagian mereka ila Haidarin kepada negeri Haidar, wa ba'duhum dan sebagian mereka ila Adhamin kepada negeri Adham, wa ghairi dzalika dan selanjutnya demikian itu, wa yatulu dan panjang syarha mengsarahinya. Sedikit lagi, habiskan. Tapi hada zaman ahlul fakri wal irsyad aqallu minal qalil. Dikatakan oleh Syekh, Fapi hada zaman dan Fapi hada zaman, maka di dalam zaman ini ahlul fakri wal irsyad, ahli fakir, ahli yang membutuhkan, ahli yang sadar diri, itu fakir, wal irsyad tidak menunjukkan aqallu minal qalil, sangat sedikit. Nah, ini kok sangat sedikit kok. Orang-orang yang merasa butuh itu kepada Allah, orang-orang yang menunjukkan semacam ilmu macam itu yang sedikit, aqallu minal qalil, sangat sedikit. Wa yu'alimu alul haqqi bi syahadatain, dan diketahui alil haq, ahli benar itu dengan dua penyaksian, ahaduhuma dhahirun wal akhiru batinun, dan yang lainnya itu batin. Bacanya berarti bahasanya tuh ahli-ahli hak, ahli-ahli benar itu bisa kita lihat dari dua unsur, zahir maupun batin. Itu maksudnya itu. Itu dikatakan ilmu apa? Adanya ilmu syariat, ada ilmu thariqah. Tidak sekedar zahir tok. Nah, makanya adanya amal, adanya ada ibadah. Apa itu zahir dan apa itu batin? Fadzahiru al-istihkamu ala syariati amron wa nahyan. Fadzahiru maka zahir al-istihkamu berhukum ala syariati atas syariat amron wa nahyan, perintah dan cegahan. Zahir itu tetap tidak meninggalkan syariat. Perbuatan yang diperintah Allah dia lakukan, perbuatan yang dilarang oleh Allah dia tinggalkan. Itulah yang dikatakan alil haq. Itu secara zahir. Wal batin, secara batin, ayyakuna suluku ala musyahadatil basirah, ayyakuna adanya ayyakuna suluku adanya suluknya ala musyahadatil basirati atas musyahadah basirah, belajar kepada orang-orang yang sudah musyahadah tembus mata batin. Batin tentu tidak, batinnya itu tidak batin setan, musyahadah, makanya sudah sampai maka musyahadah. Fayuro man yaktadi bihi, maka fayuro man, maka dilihat seseorang yang tadi yang mengikuti bihi dengannya. Kita ikuti kita lihat orang-orang yang selalu bersama dia itu, apakah semakin dekat dengan Allah atau justru semakin jauh dengan Allah. Kan yang pernah saya sampaikan kemarin tuh, salah satu ciri-ciri wali itu kan itu, ketika kita mandang kita ingat dengan Allah. Tengok orang-orang mengikuti. Orang-orang yang mengikuti orang-orang itu, dia itu semakin dekat dengan Allah atau justru semakin jauh dengan Allah. Itu yang dikatakan musyahadah basirah. Wa huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama nabi. Jadi perbuatan secara zahir dan perbuatan secara batin itu tidak lepas daripada tuntutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yakunu wasitatun bainallahi wa bainar ruhaniyah. Wa yakunu dan adanya wasitatun menjadi lantaran bainallahi antara Allah wa bainar ruhaniyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan antara ruhaninya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jasmaniyatihi dan jasmaninya fi mahallihi di dalam tempatnya. Tetap tidak keluar daripada koridor Nabi. Syariat tidak keluar daripada syariat Nabi, thariqah tidak keluar daripada thariqah Nabi, hakikat tidak keluar daripada hakikat Nabi, ma'rifat tidak keluar dari ma'rifat Nabi. Fa inna syaitana la yatamassalu bihi, maka sesungguhnya setan itu tiada mampu menyerupai bihi dengannya. Fayakunu,
minhu isyaratun ilaihi fayakunu, maka menjadi minhu darinya isyaratun isyarah ilaihi baginya, wa ila muridihi salikin, dan kepada muridnya salikin yang salik. Fala yakunu, salikin itu orang-orang yang selalu mencari ilmu, menuntut ilmu. Jadi kalau torekohnya, nah, orang itu salikin. Fala yakunu sulukuhum, maka tiada menjadi suluk mereka alal umya, atas orang yang buta, wahahuna, dan di sini tempat. Ada pula kepada orang yang buta mata hati. Itu loh. Nauzubillah kita. Kita kan mudah-mudahan selalu jangan sampai kita kok dihadirkan oleh Allah mata yang melek tapi batin yang batin. Jangan, nauzubillah. Wahaguna, dan di sini tempat. Daqaiqul alamati, dan daqaiqul alamati, halus-halusnya tanda, fitamyizi, di dalam perbedaan, la yudrikuha, yang tiada mendapatkannya, ilal qalil, terkecuali di dikit. Nah, orang-orang seperti itu susah untuk mencarinya. Tanda-tanda yang halus itu, salah satu orang-orang yang alil basirah. Yang jelas mudah-mudahan kita kok selalu minta kepada Allah, selalu jaga secara zahir maupun batin. Zahirnya soleh, kalau bisa batinnya pun soleh. Jangan sampai zahirnya soleh tapi batinnya tidak soleh, tidak pantas. Soleh itu maknanya di samping maknanya itu baik, tentunya maknanya pantas. Pantaskah secara batin kamu itu masih menyombongkan diri? Nauzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok kita masuk bab yang terakhir. Habis si kebab lagi selesai. Baru besok nak ngaji apa terserah. Apa nak ngaji apa bahasa itu? Jin. Apa bahasa itu apa? Kitab apa kemarin? Kasful Hijab, atau nak ngaji Risalatul Qusyariyah, monggo lah. Wa alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah.